Aisyah tu ibu, tak pernah Aisyah tu makan kecuali Nabi pulang dan makan. Kalau lepas isu beko dah makan, kalau diajak Nabi makan, makan. Tu kebiasaan Aisyah tu ibu. Tak pernah Aisyah tu memakan masakannya sendiri pun tak dimakannya kalau Nabi belum makan deh. Ikut ibu-ibu satu masak makan langsung. Kami makan sisu ibu selai. Tak boleh ibu macam tu loh. Ibu kalau masak kok makan ada pun dapat lupa bijambara pak pulang. Ambo pulang sore ibu. Ambo belum makan nih pak dari pagi. Kamu tunggu apa makan atau makan sekali ibu lah ceknya. Siang hari makan lah. Jangan ibu dulu saya makan. Memang betul ibu. Tak boleh mendahului makan tu. Orang ini ibu kalau makan bersama ibu, yang tua dulu tu mak, kakek, nenek, apa, amak, kakak, yang paling ketek kudian tu mak. Tak ada yang ketek dulu lebih ibu. Tu adab tu mak. Tak boleh mendahului makan. Kalau makan bersama mak dikiri ko pak di masjid ko Pak RW dulu kan pak. Baru PRT, baru warga, jangan warga ambil nasi lu pak, nak beradab nama lo tu. Kau ada ustaz duluan pak. Ayo pak. Jangan jamaah lah makan ustaz dulu lah. Tak boleh tu pak. Ada yang nampak ada yang enggak mengganji pak ibu. Kalau misalnya ceramah hari besar pak. Misalnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Kan ibu-ibu buat makanan pak. Ustaz sedang berceramah, makan dah dibagi pak. Orang lebih makan, ustaz kau cedik-cedik saya pak. Itu kan tak beradab nama tu. Tak beradab itu pak. Ya, you taruh lain-lain badangan ke bungkus, tapi kan tak mungkin makan sedang ceramah lah. Tunggulah ustaz kau selesai berceramah, lalu baru makan sama-sama. Ikut lah hidang sadonya. Ni punya ustaz, kau luju bagian lah ibu. Tu jangan fikir-fikir lah kado ni kedapik dah bola. Orang lebih makan sadonya pak. Ya tu. Ambo biasa tu pak kalau bagi makan, ambo berhenti ceramah lah pak. Ya tu. Makanya nanti bapak kau ada acara-acara hari besar, jangan bagi makanan dulu. Simpan saya dulu, ceramah awak dulu. Kalau mau kasalamu antah lo bagi makanan tu. Baginya setelah ceramah selesai, baru dibagi makan. Ustaz makan dulu. Kau ustaz bagian dulu. Tapi betul jangan mendahului orang lebih tinggi dari kita keadaannya. Kan guru. Maksud guru kemudian makan di muridnya. Ya tak? Itu adab namanya. Walaupun bagi saya tak ada masalah tu. Kalau kue kan tak ada masalah pada lo pak. Tapi kan tak beradab nama tu. Ya kan? Ustaz sedang berceramah mereka. Awak lebih makan sama-sama. Tapi kalau sudah ustaz baru makan surang kan ada adab nama lo tu. Ya pak. Itu begitu adab hebat. Jangan mendahului orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Makanya Aisyah tu begitu. Makanya datangnya hadis boleh makan ketika kita ada yang mengundang kita sedang berpuasa, ada orang mengundang makan, tu hadis itu tu. Nabi dikasih makanan his. Nah Aisyah tu lapar tu. Aisyah dikasih his, lapar dia. Dari pagi dia tunggu Nabi pulang. Setelah tengah hari pulang Nabi. Ya Rasulullah qad uhdiya ilayya his. Ya Rasulullah saya dikasih orang his makanan. Saya tunggu engkau makan dari pagi. Ayo kita makan. Kata Nabi, baik, hayya. Mari kita makan. Padahal Nabi sedang berpuasa. Dan Nabi makan. Kenapa? Nabi tidak ingin mengecewakan hati istri beliau. Karena istri beliau dari pagi menunggu lapar, menunggu Nabi dalam keadaan lapar. Menahan makan supaya bisa makan juga Nabi makan dulu. Begitu tu ibu. Itu dah ada asalnya kalau sedang puasa diundang orang makan salah. Tak apa. Itu contoh Nabi dengan Aisyah tadi itu. Itu hebatnya Aisyah tu ibu. Tahan lapar supaya bisa makan sama je Nabi. Kau dah masak ibu nak makan seorang. Nampak ambil sini magic, ambil sini kompor. Ya tu. Madap ibu ke suami nama tu. Itu tu aturannya boleh tu ibu. Jangan mendahului, termasuk tadi mendahului makan tu tak boleh. Jadi mendahului itu tak boleh. Kalau kita mau mendahului, minta izin, ni permisi. Begitu aturannya begitu. Ya, soal ini makanya kata Allah wattaqullah. Ini soal ketakwaan kepada Allah. Jadi takwa tu tidak dilihat dari tahajudnya, tidak dilihat dari one day one juice-nya, tidak dilihat dari salat berjamaahnya. Takwa itu lihat adabnya. Semakin orang beradab, semakin bertakwalah dia. Makanya perintah tentang larangan jangan mendahului orang yang lebih tinggi dari kita itu wattaqullah. Itulah ketakwaan kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Gitu. Nah, jadi ibu mulai hari ko berhenti COD lah ya. Kau COD je pak ngecek ke pak lu. Jangan kini pak. Ini dak ke pasar belanja oleh pak, tapi ke rumah saya pakai tidur dah sebentar pak. Dah ngecek-ngecek kawat lah pak.
Tak boleh tidak beradab namanya tu. Menyabui, mengejek, bersuara. Tu, karena di rumah tu ada yang lebih tinggi dari ibu. Tu, suami. Nah. Satu. Dan yang kedua, kalau ada pertanyaan selain kedua ni. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan tinggikan nada bicaramu ketika berbicara dengan Nabi. Hingga dengan orang yang selevel denganmu tapi di depan Nabi. Jangan tinggikan bicaramu. Ni kok mengecek je orang lebih tinggi, dia dulu kan sahabat ke Nabi. Mengecek je guru, tak boleh suara lebih tinggi. Mengecek ke orang gaib, tak boleh suara lebih tinggi. Mengecek ke suami, tak boleh suara lebih tinggi. Tak boleh mengangkat suara. Mengangkat suara kepada orang yang lebih tinggi dari kita tu tak boleh. Makanya di Minangkau ada namanya kato mendaki. Kalau kato mendaki kok lambek-lambek. Nama mendaki mah. Lambek-lambek. Kalau kato menurun dah bakal kencang lah. Yang menurun. Tapi kalau mendaki lambek, pelan. Makanya ibu kalau mengecek je apak di rumah tu, jangan dia tiapak suara ibu. Jangan ibu seringa-seringi apak, tak boleh itu. Tak boleh suara ibu lebih tinggi dari kami no. Kok ibu maksud tanya lambek. Misalnya apak bawa oto. Oto kok ibu tahu orang beralik di situ, nyo kalau ke situ. Ibu pak, di situ ada orang beralik. Khawatirnya kok macet awak beko, kok kamari awak lalu baanya. Betul caranya ibu. Jangan ibu menyerengi langsung, manggas langsung. Hoi, beralik orang situ mah. Saya tu selalu kok macet beko, tak betul lah ibu. Elok-elok ibu mengecek. Lambek-lambek suara ibu. Ibu kata kok macet siko beko pak kamari awak lalu baa kira-kiranya. Ke siapa? Kamari salah saya nak baa lah je. Kan doa pak kau yang tangkah madah. Tak mau dikecian, kecian nyo selalunya. Mari je lah baa lah je. Ibu tanang selai tanang si ibu. Kiranya yo macet. Tak manggari oto kan no. Macet. Jangan dia take kecik ibu, tak ada kecian. Tak betul lah ibu. Tak boleh ibu dia. Tak boleh betul itu. Bahkan kau apa mengaku salah onde ibu. Iyo macet kiranya ibu. Jangan dia take dakwa ibu. Pakak lah kecian tadi. Tak betul lah tu. Dah. Yo kok macet ba ajo le pak. Namanya jalan gadang tentu yo situ. Sabar sewat lambek-lambek. Tu caranya tu ibu. Jangan ibu gas-gas kami mengecek. Kadang kami ku ibu kalau tua-tua kok kadang nyinyi bagai ibu. Adalah didik pak. Itu saya bertanyaannya. Tadi tu bertanya, kini bertanya tu balik. Ibu. Itu saya mengecek bertanya mak ibu. Tak boleh. Ibu, pak, tadi rasanya itulah pak tanyaan jo kamu. Tadi lah jawab. Lupa pak tu. Betul mengecek buat. Taknya gas-gas ibu ke kami lah. Ya memang betul tak boleh ibu menggas-gas ke kami. Apa bahayanya kata Allah? Antah bata a'malukum wa antum latas urun. Kalau suaramu tinggi kepada orang yang lebih tinggi darimu, amalmu hilang. Dan engkau tidak tahu kalau amalmu sudah hapus kata Allah. Ibu yang suka menggas-gas mengecek kapak di rumah, tahajud hilang, one day one juz Quran hilang, solat sunat hilang, berjamaah hilang. Percaya ibu kamu. Kamu boleh berkecian. Kau kehilang amal ibu di akhirnya jangan salah boleh berkecian kau. Ya. Kalau ibu manggas mengecek kapak tinggi nada ibu, tinggi suara ibu mengecek ke suami, antah bata a'malukum, amalmu hapus. Tak bayu ibu tu. Wa antum latas urun, dan kamu tak sadar kalau amalmu sudah hilang kata Allah. Makanya ke orang gaib tak boleh nada lebih tinggi, hapus amal kita. Ke guru tak boleh suara lebih tinggi, apalagi mencaci maki guru. Tak boleh suara lebih tinggi. Ya, termasuk tempat duduk lebih tinggi, suara lebih tinggi, tak boleh. Kau ada pendapat guruku yang tak cocok, jawab jangan tinggi nada awak. Ustaz, salah ustaz tu. Tu tak boleh. Pak Ustaz, boleh apa bertanya? Boleh Pak. Menurut apa pendengaran nambo atau baca nambo yang lain, itu gak berbeda ya penjelasan Pak Ustaz. Jadi ragu kamu. Ba'a kalau pendapat ikut menurutku, ba'a menurut Pak Ustaz pendapat yang itu. Tu boleh. Kita tetap minta pendapat dia. Walaupun kita tak setuju tak apa-apa, tapi jangan tinggi nada kita. Salah Ustaz tu. Tu sasih Ustaz tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak beradab nama itu Pak. Kalaupun dia salah, ya kita bertanya saja.
Itu adabnya. Jangan pada membantahnya Pak, meninggikan nada sampai berdebat karih lo, ya Ustaz tu tak beradab. Antah bata a'malukum, amalmu akan hapus kata Allah. Hapus semua amalmu dan kamu tak sadar kalau amalmu dihapus. Kalau ibu dah setuju je pendapatnya, tinggalkan saja beko. Tinggalkan pendapatnya itu, tak usah diikuti. Cari pendapat lain yang cocok jawab. Tapi meninggikan nada, membantahnya, apalagi menentangnya dengan suara keras, menghapus semua amal kita. Itu maka wak ya guru lu beradab Pak. Ya dulu Pak, wak dilacui guru sampai sia-sia punggung bagaimana. Tak ada wak taluk melawan ke guru lu Pak. SD baru tu Pak. Bayangkan kalau SMP, SMA atau kuliah tu Pak. Dan sebenarnya adab itu kurang kerana orang tuanya tak beradab. Yang lebih buruk lagi, ibunya tak beradab tu. Karena ibu tu imam bagi anak-anaknya, maka disebut ummi. Ummi dari kata imam. Serupu apa ibunya, serupu tu anaknya tu. Makanya rukuknya ruku, orang sujud tu imam tu. Makanya ibu disebut ummi. Kenapa? Karena ibu tu adalah ikutan anak-anak. Jadi perangai anak tu itu fotokopi ibunya tu. Maka anak kalau tak beradab, tanda ibunya tak beradab tu. Mungkin ibunya ke pelawan kapaknya di rumah tu, ke suaminya. Tu maka anak tu pelawanan ke guru tu. Makanya ibu ko perlu, Masya Allah ibu, dulu awak ko beradab Pak. Karena apa? Karena amak awak maja adab. Karena adab ko di rumah dapat dari sekolah lah Pak Ibu. Amak ambu dak sekolah tinggi lah Pak Ibu. Apa ambu dak tamat SD lah. Amak ambu tamat SD. Orang ke sawah ke ladang Pak Ibu. Tapi dulu kan rumah di kampung tak ada dua pagar lah Pak. Lapis di kampung itu. Awak kalau main di halaman rumah tu Pak, itu kecil amat. Kau ada orang lalu sapu orang tu. Dah boleh tak menyapu orang lah Pak. Sapu. Mak, petek, poksu, cik, etek, betul tak? Lalu awak mimbau poksu. Dia cari dia mak tu Pak. Siapa yang anak abu tu? Oh, dah lewat orang pagi. Nak, marilah. Apa mak? Itu mama awak Maya. Besok dia poksu, tak malu awak. Sampai main bau orang pun diajar dia amak. Mana mama, mana PET, mana POSU. Bajan tu Pak. Anak-anak kini Pak nyopa om seorang satu Pak. Dari ketik sampai gaya om, ya tu Pak. Kenapa? Karena orang tuanya tak mengajarkan adab. Karena adab kau di rumah dapatnya Pak Ibu, tak di sekolah gitu. Makanya kalau ada anak-anak yang tak beradab zaman kini karena orang tuanya tak beradab tu. Terutama ibunya. Itu. Makanya kata Allah, jangan angkat suara. Kalau suami ke istri, bolehlah agak tinggi, kena kata menurun. Kalau orang tua ke anak, boleh menggas ketek supaya jadi baik. Kalau guru ke murid, boleh tinggi nada bicaranya, kerana lebih tingginya. Yang tak boleh itu mengangkat ke orang yang lebih tinggi dari kita. Tak boleh, tak beradab. Jadi kalau suami ibu berang ke ibu, tak apa-apa. Kalau suami berang, tak apa-apa ibu. Tak tinggi suara pak, tak apa, untuk kebaikan ibu. Kalau kerajo kami, kalau salah ibu, kami perbaiki. Tak bisa jeludak, bisa karya tinggi suara kami itu. Kalau ibu tak bisa, walaupun salah kami, tak boleh tinggi suara ibu. Nah, ini mulai hari ku ibu, jangan gas-gas kapak dia. Abi amal ibu ikut tu, cayolah kamu. Al-Quran sebut begitu tu. Nah, ibu kalau dak katuju bana parangnya pak ko tahan sedulu. Tak bahal. Dak kelamolo nyering-nyering itu paling kat 5 tahun ku paile itu. Ya, lala 65 kan dak kelamol itu ibu. 5 tahun itu kan. Itu laman tu. Lazan ibu. Ayat 2 baru. Itulah dulu. Ada pertanyaan Pak? Dah ya. Silakan Pak. Terakhir ini satu yang terakhir Pak ya, Ibu. Karena sudah azan. Silakan Pak. Duduk aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kursi. Ya.
Apa salatnya di kursi? Di kursi. Kalau di kursi Pak ada dua cara. Satu, Bapak berdiri dulu. Bapak berdiri dulu, taruh kursinya sejajar dengan jamaah. Kursi taruh sejajar jamaah, Bapak berdiri dulu di depan kursi. Ruku, ruku. I'tidal, i'tidal. Sujud baru duduk. Allahu akbar, duduk baru mengangguk. Nanti berdiri lagi. Itu satu cara. Oh, enggak. Kalau Bapak masih bisa berdiri, masih mau berdiri, berdiri lebih afdal. Masalahnya kan Bapak melipat kaki yang tidak bisa. Ruku berdiri kan bisa, berdiri dulu. Atau cara kedua, Bapak dari awal memang sudah di kursi duduk. Dengan catatan nanti sujud lebih dalam daripada ruku. Allahu akbar, lalu ruku, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu cara kedua. Dan ada sebagian pendapat mengatakan kenapa tidak boleh dia berdiri langsung duduk? Karena katanya rukuknya lebih dalam daripada sujudnya. Kalau dia rukuk normal, nanti sujudnya tidak begitu kan lebih dalam. Kan berdiri dari awal, bukan duduk dari awal. Kalau salatnya sudah duduk itu Pak, jangan bicara kaidah normal. Kalau salat sudah duduk itu tidak normal lagi salat namanya itu. Kan sudah duduk. Maka berlaku di situ ruksa keringanan-keringanan. Yang penting mengikuti standar, bahkan isyarat mata pun boleh kalau dia tidak mampu bergerak lagi Pak. Dua pilihannya apa? Mau berdiri, ruku apa? Berdiri dia ruku berdiri, sujud dan duduk. Duduk baru berdiri lagi. Atau dari awal berdiri, duduk dari awal sudah duduk, tapi angguk dan sujud lebih dalam dari angguk ruku. Dua-duanya benar Pak. Tidak ada yang salah. Cuman kalau Nabi diceritakan Isa duduk di lantai. Kalau tidak bisa lipik dunjuan kaki ke muka, dah apa Pak? Nanti angguk rukuk sujud. Lebih afdal di lantai Pak. Selama Bapak Ibu masih bisa di lantai, di lantai. Nabi pernah melayat seorang menjenguk sahabat yang sakit. Dia salat di atas bantal. Dilempar Nabi bantal itu, kata Nabi, salli alal ard, salat di atas lantai, duduk, bukan di atas bantal. Di bantal saja tak boleh Pak, apalagi di kursi. Kalau Bapak masih sanggup di lantai, itu persoalannya. Yang sekarang Bapak tak sanggup di lantai, ya sudahlah di kursi dah. Dan alternatifnya bisa dua. Kalau Bapak masih mampu berdiri, berdiri dah dulu. Kalau mau duduk dari awal, silakan saya duduk dari awal. Dan jangan mengharapkan itu salat dalam bentuk yang normal lagi, karena sudah tidak normal duduk itu namanya. Dan Allah maaf, la yukallifullahu nafsan illa wus'a. Yang dilihat bukan lagi rukuk sujudnya, ma fi qulubikum, apa yang di hati kita, rasa takwa kita, ketaatan kita, itu nilai Allah itu. Tak rukuk sujud itu Pak. Begitu. Jadi boleh Pak, tak ada masalah. Bapak boleh dua pilihan kalau duduk di kursi. Terserah Bapak pilih yang mana. Dua-duanya boleh. Ya, tapi saran saya kalau masih bisa di lantai Pak, di lantai. Pak unjuan sih kaki Pak sabalah dah Pak. Ya, gitu. Ya. Itu masa sebutkan yang tak bisa itu kan. Udah di kursi lah. Allah tak akan membebani kita Pak. Yang penting kita beribadah sesuai batas kemampuan kita. Begitu. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ibu-ibu malam kini agak merasai kok. Tapi untuk kebaikan ibu-ibu tu supaya ibu-ibu tak kehilangan amalnya ya. Kan kata Allah begitu tadi ya. Kalau kamu meninggikan suara, maka amalmu akan hapus. Nah, kalau apa-apa sanang mana alhamdulillah ya. Tak tolong awaknya dah. Gitulah. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, malah pagi tadi itu lampu.